Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Perkenalkan, nama saya Nur Maimuna. Perkenalkan, nama saya Minda. Perkenalkan, nama saya Jadi, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang OJK. Yang dimaksud dengan OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran BPAM LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesia, Kominfo, dan Kominfo UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan, pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum. Tindakan pencegahan bersama yang dilakukan antara lain memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjol dan menjaga data pribadi, memperkuat kerjasama antar otoritas dan pengembangan aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebar informasi kewaspadaan masyarakat atas pinjaman pinjol ilegal dan taraf perbankan penyedia jasa. Pembayaran agregator dan aplikasi kerjasama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenai penggunaan jasa sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tindakan penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara membuka akses pengaduan masyarakat serta melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga dan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum. Sementara itu, tindakan penegakan hukum yang dilakukan antara lain melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal sesuai kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjol ilegal lintas negara. Kedepan masing-masing lembaga akan menjalankan langkah-langkah yang terkoordinir dalam SWI untuk memberantas pinjol ilegal. Upaya yang akan dilakukan juga memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjol ilegal dan hanya menggunakan fintech lending yang terdapat di OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyampaikan, OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi SWI
menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman online ilegal. OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SPI lainnya, di antaranya melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal. Beberapa tips dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal. Antara lain, tidak mengistik tautan, menghubungi kontak yang pada SMS, WA penawaran pinjol ilegal. Jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS, WA penawaran pinjaman cepat tanpa argumen. Jika menerima SMS, WA lewat pinjol secara langsung dihapus dan blokir. Nomor tersebut sekaligus perusahaan memberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman dan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Berbagai cara dapat masyarakat melakukan dalam melakukan pengecekan legalitas penerusan pinjaman online, antara lain dengan cara kontak OJK 157 WhatsApp. Jika masyarakat melakukan pinjol ilegal, masyarakat dapat melakukan atau mengadukan kasus pinjol ilegal ke kepolisian untuk proses hukum. Mengadukan kasus pinjol ilegal ke kepolisian untuk proses hukum. Selain itu, masyarakat dapat melakukan pada Satgas Waspada Investi untuk pemblokiran ke WhatsApp. Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan konten ke Kominfo melalui OJK bersama mengomentari atau lembaga terkait berkomitmen berantas pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan melalui Tugas Waspada Investasi telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunitas dan memutuskan penindakan pinjaman online berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan tim report dan sejak tahun 2018 telah memblokir pinjaman online pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat waspada pinjaman online melalui SMS, WA karena penerapan tersebut merupakan pinjol ilegal. OJK mengimbau masyarakat hanya menggunakan pinjaman online resmi terdaftar berisi OJK serta melalui cek legalitas pinjol ke kontak WhatsApp. OJK akan menindak tegas perusahaan pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan pemblokiran secara tidak beretik untuk mengoperasi ilegal. OJK bersama Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi dan kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang. 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Dan yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan bijak. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.